Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview motor Beat. Ya, ini sebagian dari finishing yang waktu dulu kita restorasi. Cuman ini belum maksimal karena ya yang punyanya juga agak tahu gimana yang punya aja. Dan ini sekelilingnya kayak gini. Dan ada perubahan juga di bagian mesin. Ini mesin udah di oprek, intinya bukan standar lagi. Yang waktu itu kita lempar joknya sudah tidak layak, ininya juga sudah copot karena udah kayak opak kalau bahasa Sunda mah. Ini ya kita langsung aja ke part-partnya, cuman ini ya belum maksimal juga sih ya, nantilah project-projectnya kita upload juga. Dan ini masih pakai standar masternya, cuman yang nggak disebut mungkin yang standar ini juga belum diganti, spontan pakai masih pabrikan. Sama ini udah buta ini, tapi ini yang standar dibikin buta. Ya dibutain, tapi bukan buta karena cinta, anjay. Nah, ini juga stiker ini dari kita nih. Ya barangkali ada yang mau, boleh DM aja IG-nya di sini ya. DM aja. Pokoknya ini yang produksi yang dulu, yang sekarang lebih bagus dari ini. Yuk dijapri, harga dijamin. Bersahabat boy. Dan ini juga stiker Sprout yang waktu itu kita track day. Ini body buta, ini dipapas soalnya tadinya bekas tigulipak atau crash. Jadi kita papas saja. Dan ini ban masih pakai Pasti Pro yang waktu itu kita beli, yang sebelumnya ban sayur. Dan ini shock breaker depan standar tapi udah dirubah ya, karena kita mendahulukan kaki-kaki dulu biar lebih pede, lebih enak gitu. Dan ini disc brake pakai standar, ini kaliper juga standar. Terus masih banyak lah PR. Ini juga kopong ya, karena ini nggak terlalu penting soalnya bukan buat harian. Jadi ini juga bagian ininya belum di inilah, katanya mau diganti, sayang kan ini suka dipakai latihan juga. Kalau misalkan ganti yang baru nanti ambruk, jatuh amit-amit ya kan, kita harus ganti lagi gitu. Jadi yang ada aja serabignya. Dan ini juga ada OC ya, cuman ini selangnya belum diganti nih, selang sementara, gak tahu sementahun. Ini jalurnya dari sini, jalurnya udah diterangin di video sebelumnya. Ini karbu pakai PWK 28 dari Penom. Ini Penom 28. Dan bagian mesin belakang. Ini jalurnya OC. Ini knalpot pakai CLD Monster yang keluaran sekarang lah, ini yang muda lah, tahun muda. Jadi perbedaannya ya ini juga udah laser noh, capnya laser, ini juga laser, ya begitulah. Dan knalpot CLD Monster ini terkenal dengan suara khasnya yang super bacot. Ke belakang masih pakai Pasti Pro, cuman udah agak aus karena suka dipakai latihan. Ya wajar lah, motor dipakai juga. Ini oh ya, pelek depan belakang kita cat. Jadi kembaran ceritanya, ada 3 motor di sini. Cuman yang satunya lagi ke rumahnya. Nah, ini shock breaker
dari Extreme, bukan KTC Extreme ya, dari Extreme. Cuman kita ribon lagi dari Om Kelvin dari Bandung PJRT, dan ini ya kalau dimodif lagi bisa dikasih angin mungkin lah. Dan ini juga klik fungsi ya, ini fungsi. Nah lanjut, oh ya, pengapian masih standar. Pengapian masih standar, ini CDI standar, aki juga standar. Udah mungkin lah segitu aja. Jok juga belum yang keradak atau yang amplas gitu, cuman ini ganti sementara aja dulu, nanti kita tekan lagi yang punyanya biar diganti yang bagus. Ini juga bekas cakar kucing. Dan kita lari ke mesin boy. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya, biasanya kalian juga paling dinanti-nantikan sih bagian mesin. Ya bagian mesin dari depan dulu. Cuman ini gak terkelihatannya, saya sebutin aja, setahu saya aja. Jadi ini noken as atau cam kita bobot, ya menyesuaikan lah spesifikasi si mesinnya. Terus in-egg kita porting, polish sama per klep pakai Swedia, klep standar. Head kubahnya nggak dirubah sih. Jadi ini boring juga ganti, yang boring pakai Moto One ini, yang ukuran pistonnya 54. Tuh, mana sih Moto One-nya? Nggak kelihatan. Pokoknya ini dari Moto One 54 ya. Jadi spesifikasi motor ini 130 ya, kurang lebih segitulah, 130. Ini buat harian oke. Buat latihan juga oke. Dan ke CVT ini roller pakai ya 7 gram, kata yang punya 7 gram. Roller 7 gram semuanya, sama penbel masih standar, rumah roller di standar, kipasnya juga standar, sama Perspeedy 1500 rpm. Terus per kanvas ganda masih standar, mangkok juga standar tapi dimodif mangkok. Ini gak bisa dibuka kita semua, soalnya ya kata yang punyanya males lagi masangin lagi, jadi kita sebutin secara sedetail mungkin aja lah. Dan ini penampakannya kita muter lagi. Ya seperti ini, dan masih banyak part-part yang harus diganti karena masih banyak ada yang standar. Dan ini motor selain dipakai harian sama yang punya suka dikroyek juga, dalam arti kroyok enak lah, jadi suka dipakai latihan juga. Dan tadi saya bilang kita kembar 3, ini yang kembarnya keduanya, ini yang Mio waktu itu kita restorasi juga. Kalau ya nanti mungkin kalau waktunya ini kita review kembali. Dan udah segitu aja dulu, mungkin kita langsung test ride sekalian tes, kita bikin pure sound. Jadi ya kalian biar menikmati lah suasana gimana ridingnya dari motor ini. Ya menurut saya sih lumayan cukup buat pemula-pemula gitulah, gak usah yang ekstrim-ekstrim kan ya, buat harian juga, buat belajar lah gitulah, karena yang ekstrim juga duitnya.